Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah mempelajari ayat yang ke-51 dari surah Yunus yang menceritakan keadaan yang bisa terjadi dan sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW ketika ayat-ayat dalam surat Yunus ini turun, di mana orang-orang Mekah pada waktu itu menginginkan supaya apa yang diancamkan oleh Nabi kita benar-benar terjadi, baru mereka mau percaya. Menurut mereka begitu. Lalu Allah berfirman di ayat 51 ini, "Atsumma idza ma waqa'a amantum bih", apakah ketika apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian itu sudah terjadi, kalian baru akan beriman kepadanya. Al-an, saat itu juga, di saat itu juga, wa qad kuntum bihi tastajilun, dan sungguh, padahal sungguh kalian adalah orang-orang yang kepadanya, kepada azab atau kepada ancaman Allah itu tadi, tastajilun, kalian minta disegerakan datangnya. Nah, ayat ini kata Ibnu Katsir senada seirama dengan apa yang terdapat di dalam surat As-Sajdah yang sering dibaca di salat pagi hari subuh di hari Jumat. Ya. Di sini di wilayah Kalimantan ini ya, di Jawa jarang. Yang di surat As-Sajdah ayat 12 itu yang diawali dengan bunyi ayat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna iftarah, bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Nabi disuruh oleh Allah, kul, katakanlah Muhammad, ya tawaffakum, akan mewafatkan kalian siapa? Malakul maut, malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Ya.
alladzi yang malaikat itu wukila telah diserai oleh Allah bikum kepada kalian untuk mewafatkan kalian. Tsumma kemudian setelah kalian wafat ila rabbikum kepada Rabb kalian, kepada pemelihara kalian, kepada Tuhan kalian turja'un kalian semua akan dikembalikan. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau kita wafat itu kembalinya kepada Allah, enggak kemana-mana, karena kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah pasti. Nah, lalu kata Allah di ayat yang berikutnya 12, ya ini yang senada dengan surat Yunus tadi, ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nah, saya kalau baca senangnya berhenti di sini. Walau dan kalau tara engkau Muhammad melihat id ketika al mujrimuna orang-orang berdosa itu nakisu mereka orang yang menundukkan ru'usihim kepala-kepala mereka inda rabbihim di hadapan Rabb mereka, di hadapan pemelihara mereka, di hadapan Tuhan mereka. Ini loh, kata-kata indah itu diartikan di hadapan yang lebih tepat dalam bahasa kita. Tapi karena sudah kebiasaan diartikan di sisi. Nah, bagaimana di sisi itu kalau bahasa kita? Ini orang di sisinya ya di sebelahnya, di sampingnya. Masa orang-orang berdosa berdiri di sisi Allah? Di hadapan Allah, ya, baina yaday rabbihim, inda itu baina yaday. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan kalau engkau Muhammad melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, di sana mereka akan berkata, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuh. Mereka akan berkata, Rabbana wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, abasarna kami sekarang sudah melihat dengan mata kepala kami, wasami'na dan kami sudah mendengar, farji'na maka kembalikanlah kami. Ini kalau kita tengok tafsirnya, ya, di sini nih yang mudah. Di sini misalnya ya, tafsir ringkasan ini ayat 12. Nih. Kata tafsir ini kurang, yang biasanya urut itu di sini aja. Tafsir Jalalain ini. Nah, senengannya Gus Bahak. Gus Bahak itu kalau ngaji tafsir mesti pendengarnya selalu buka tafsir Jalalain. Walau tara idil mujrimuna, dan ketika engkau Muhammad melihat, ya, dan kalau engkau Muhammad melihat ketika al-mujrimuna orang-orang yang berdosa itu, al-mujrimun ini maksudnya kata tafsir Jalalain al-kafirun, orang-orang kafir. Ini cerita tentang orang-orang kafir di akhirat nanti. Yang sekarang di dunia ini mereka pada kaya-kaya, pada sugih-sugih, pada berkuasa, pada menguasai ekonomi dunia ini. Di Indonesia juga begitu, orang-orang kafir berkuasa, termasuk 9 naga itu. Itu kan dalam Al-Quran disebut al-kafirun mereka.
Mereka nanti di sana nakisuru usihim, orang-orang yang menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Nih, tadi kan dalam tafsir jalan dikatakan mutaqtiuha. Ya, menundukkan kepala-kepala mereka, haya karena malu. Malu mereka. Orang malu kan mesti begini. Itu para pemakai narkoba kalau ketangkap polisi dibawa ke kantor polisi kan disorot wartawan, mereka nggak mau, mereka mesti begini. Kalau nggak pakai jilbab. Padahal selamanya nggak pernah pakai jilbab. Astagfirullah, itu memalukan orang-orang yang pakai jilbab itu, sebenarnya menghina begitu. Ya, mereka malu. Yaquluna, mereka nanti akan berkata, Rabbana abasarna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sekarang kami sudah melihat apa? Ma'angkarna minal ba'si, apa yang kami ingkari dari hari kebangkitan. Waktu di dunia dulu kami nggak percaya. Orang udah mati ya udah selesai, jadi tanah habis. Makanya mereka kalau putus asa mau bayar utang nggak bisa, udah bunuh diri aja. Udah bunuh diri, udah mati, selesai, nggak ada nagih utang lagi. Dikiranya kalau sudah bunuh diri mati persoalan selesai. Gak, dengan mati persoalan belum selesai Pak, Bu. Semua perkara, semua urusan, semua persoalan manusia, dengan matinya manusia itu belum selesai, masih ada urusan sesudah mati itu. Nah dulu mereka tidak percaya, kalau sudah mati ya sudah, nggak percaya pada hari kebangkitan. Wasami'na, dan kami sudah mendengar apa? Minka, mendengar darimu, dari Allah maksudnya, tentang tasdik, minka tentang tasdikir rusul, tentang pembenaran terhadap para rasul itu. Bahwa rasul-rasul itu benar adanya. Ya, fima, yaitu tentang apa yang kadzabnahum fih, kata mereka, kami telah mendustakan para rasul itu fihi, padanya, pada apa yang dia sampaikan. Jadi sekarang kami sudah mendengar, wahai Allah, apa yang datang darimu dari Al-Quran ini tentang pembenaran, mestinya kita membenarkan para rasul, padahal kami dulu mendustakan mereka. Farji'na, maka kembalikanlah kami, maksudnya kembalikan ila dunya, kembalikanlah kami ke dunia. Tuh. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh, fiha, di dalamnya, di dalam dunia, di dunia. Jadi mereka ingin kembali lagi ke dunia untuk beramal soleh. Sementara sewaktu mereka masih hidup di dunia, kesempatan untuk beramal soleh itu terbuka lebar. Seperti kita juga sekarang ini, Allah membuka lebar kesempatan kita untuk beramal soleh setiap hari. Tapi mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan kita juga begitu. Kita masih seperti orang kafir, tidak menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Masih ada waktu-waktu kita yang luang, yang hilang begitu saja tanpa dapat pahala kita di situ. Jangan-jangan waktunya ngaji kita malah ngobrol, misalnya ini saya kira di sini nggak ada lagi, nggak ada orang ngobrol itu, udah masuk semua. Ya, nah, kita ngobrol itu kita membuang-buang waktu loh itu, tanpa kita sadari, Padahal sebetulnya di waktu kita habis subuh ini, zikir ba'da subuh itu, kalau kita baca itu sekitar 10 menit tuh baru selesai. Kurang atau lebih 10 menit. Dan setelah itu kok belum ngaji-ngaji juga, saudara bisa baca Quran kok. Aku tidak segera datang kan karena nggak habis sahur. Kalau habis sahur setelah subuh kepengen ke belakang saya, mesti itu. Tapi kan ini nggak habis sahur, makanya ya langsung duduk di sini nggak apa-apa. Jadi seringkali kita sia-siakan waktu, tuh, tidak beramal soleh. Kalau kan bisa kita itu baca Quran. Yang kemarin dipelajari apa ya?
dulu waktu saya ngaji, apa yang disampaikan kemarin, hari ini saya sudah paham. Terjemahnya kata demi kata ini loh. Ini loh. Walau dan kalau taro engkau melihat. Ini belajar Quran tanpa tahu ilmu nahwu sorof. Dulu kita begitu, dulu kami begitu. Saya termasuk di dalamnya. Kalau anak-anak pesantren, anak pondok pesantren paham itu kita nggak heran. Anak di pesantren itu memang digembleng ilmu nahwu dan sorof. Saya ini kan buta huruf nahwu dan sorof itu. Ibaratnya begitu, nggak tahu apa-apa. Kami belajarnya ilmu kedokteran kok, yang lainnya belajar ilmu teknik sipil, ada yang belajar ilmu kimia di fakultas kimia, ada yang di fakultas biologi, ada yang di fakultas hukum, ada di fakultas ekonomi. Teman-teman ngaji saya itu dulu anak-anak mahasiswa semua. Kami nggak kenal bahasa Arab, tapi gurunya menerjemahkan dengan terdapat di dalamnya sudah dengan bahasa Arab sebetulnya, dengan ilmu nahwunya, tapi kita tidak tahu. Pokoknya walau itu artinya dan kalau, tahunya kita begitu. Taro engkau melihat, gitu saja. Ketika al mujrimuna, orang-orang berdosa itu nakisu. Nah, itu orang yang menundukkan ru'usihim, kepala-kepala mereka. Ketika kamu Muhammad nanti melihat, ya, kalau kamu Muhammad nanti melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepala-kepala mereka inda rabbihim, di hadapan Allah pemelihara mereka, Tuhan mereka, Rabb mereka, mereka akan berkata di sana nanti, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, absorna wa sami'na, kami sudah melihat dan kami sudah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal, kami akan beramal solihan, amal yang soleh. Kami mau beramal soleh, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Saudara, ini orang yang sudah sampai di akhirat, nanti kepingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Nah, kita sekarang masih ada di dunia, sudah diperingatkan oleh Allah dengan surat ini, setiap Jumat diingatkan kita, dibaca oleh imam kita. Kami itu orang-orang kafir nanti pengen dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh di dunia. Lalu mereka mengatakan, inna muqinun, sesungguhnya kami ya orang-orang yang yakin. Tapi yakinnya al-an, sekarang itu sekarang, nanti waktu mereka sudah sampai di akhirat, sudah ketemu dengan Allah. Lalu kata Imam Jalalain, fama yang fa'uhum, maka tidaklah memberi manfaat kepada mereka zalika, keadaan itu, omongan mereka itu kepengin dikembalikan ke dunia, omongan mereka bahwa mereka sekarang sudah yakin kepada kebenaran Al-Quran, kepada Al-Islam, itu tidak memberi manfaat mereka. Wala yarji'una, dan mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia. Gak bisa, udah sampai di akhirat kok mau balik ke dunia. Gak bisa, udah terpisah alamnya kok. Nah, karena huruf lau ini, kata lau ini adalah huruf syarat ya. Wa jawab, dan jawab syarat dari lau itu maksudnya la ra'aita amron fadhi'an. Seandainya engkau melihat, Muhammad melihat apa? Melihat perkara yang mengerikan itu. Fadhi'an, perkara yang dahsyat, yang hebat itu, yang mengerikan. Nah, ini yang mengerikan. Qala ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala di ayat berikutnya. Kata Allah, alah orang kayak begini, orang kafir ini omong tok, omong doang itu, omdo kata orang Jakarta. Orang kafir itu modelnya omdo. Lah kita jangan jadi orang yang omdo, omong doang. Kita omong, tapi kita laksanakan apa yang kita omongkan. Gitu loh. Allah tahu, makanya Allah di belakangnya bilang begini, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walau dan kalau syi'na, kami menghendaki, la'ataina, sungguh kami bisa memberi
kepada kulla nafsin, setiap diri, setiap orang, hudaha, petunjuknya, hudanya. Tapi bukan huda ini, huda petunjuk. Kalau kami mau, kami bisa memberi petunjuk pada setiap orang, kata Allah begitu. Tapi kami nggak mau yang begitu itu namanya nggak ada usaha dari manusianya. Padahal manusia disuruh oleh Allah berusaha. Kita tidak bisa dapat uang kalau kita nggak berusaha cari. Ya harus berusaha. Mau dapat apa aja tuh, ya orang harus usaha. Itu loh, Tahir itu Pak. Yang termasuk 9 naga itu, apa namanya itu, Tahir itu loh, Pak Tahir Pak, yang jadi ya Datuk Sri Tahir Pak, siapa itu, yang jadi pujaannya polisi se-Indonesia itu, Brimob terutama. Itu dia bisa kaya raya dari miskin itu. Ada dialognya, ceritanya dulu dia miskin jadi kaya raya sekarang. Kenapa kaya raya? Ya karena dia berusaha. Ditempuh segala cara. Kadang-kadang enggak mengenal halal haram sudah. Pokoknya terwujud, capek. Demikian juga yang lainnya, James Riyadi lah. Dulu juga enggak sekaya ini. Orang kaya itu berusaha. Demikian juga orang kepingin jadi presiden, berusaha itu. Bapak kita, Pak Tua, tuh Pak Mbah Prabowo itu. Simbah itu sudah 70 tahun ya. Pak Mustar berapa tahun Pak Mustar? Umur Pak Mustar berapa tahun? 70? 77? Oh udah lebih tua, jauh lebih tua Pak Mustar. Yang 72 siapa di sini nih? Pak? Hah? 72, nah nih Pak Wahid nih sama dengan Pak Prabowo usianya. Tapi beliau nggak jadi presiden, jadi mantri aja. Tapi nggak apa-apa jadi menteri, pasarnya banyak Pak ya. Bisa kerja halal juga kok, dapat duit itu. Tanya Bu Wahid itu, Bu ya mesti ketawa-ketawa itu. Nah, pasiennya di rumah ribut itu ngurus apa, mengganggu Pak Wahid itu. Untung Pak Wahid orangnya sabar, nggak seperti aku, nggak sesabar, nggak seperti Pak Wahid. Aku kan nggak bisa sesabar Pak Wahid itu. Kalau aku lagi nggak mau meriksa karena ada sesuatu yang lebih perlu ku kerjakan, ya aku nggak buka pintu praktek itu. Suruh nanti aja ke Kimia Farma gitu. Ada waktunya. Aku lagi ke belakang. Kemarin ada orang mengeluh katanya yang jaga parkir itu. Udah adanya sakit, nanti suruh ke Kimia Farma jam 9. Saya lagi diare ini. Betul toh, ternyata datang betul ke sana. Ternyata apa? Gak apa-apa orangnya. Lu periksa, oh ini gangguan ringan aja ini. Tapi ketika ingin ketemu itu ya ngomongnya ya sakit inilah ini. Aku udah hafal Pak pasien itu mau keluarnya apa. Kalau dia masih bisa sampai ke sini itu masih aman. Udah jadi dokter sejak tahun 88 ya saya, sudah berapa tahun Pak? Dilantik jadi dokter tahun 88, jadi sekarang berapa tahun udah itu? 2000, jadi 36 tahun ya. Apal aku, mana orang yang sakit beneran, mana yang pura-pura sakit. Tahu aku sudah. Dalam bahasa kedokteran namanya maling ring. Orang yang pura-pura parah padahal enggak parah. Makanya di UGD itu ada pedoman. Orang yang diam, nggak sadar, diam, itu harus lebih didahulukan daripada yang teriak-teriak. Ya, aduh sakit ini sakit, dokter mana dokternya ini, ya, itu pasti dia teriak-teriak itu nggak parah itu. Tapi yang diam itu yang lebih didahulukan. Makanya di UGD ada pedoman yang kesadarannya menurun itu lebih didahulukan walaupun dia baru datang daripada yang sudah datang duluan walaupun dia teriak-teriak. Itu begitu pedomannya. Karena yang teriak-teriak itu, oh masih bisa teriak-teriak, kok ini diam sebentar lagi mati nih. Ini didahulukan walaupun baru datang dia.
Bukan karena dokternya pilih kasih, bukan, memang pedomannya begitu, SOP-nya begitu. Makanya orang kafir itu omdo, omong doang. Kita jangan juga begitu. Allah tahu, makanya Allah bilang, dan kalau kami menghendaki, sungguh kami akan memberi setiap orang petunjuknya. Walakin akan tetapi haqqal qaulu minni, sudah pastilah perkataan dariku. Bahwa perkataanku yang sudah aku ucapkan dulu-dulu itu sudah pasti itu. Bahwasanya apa perkataan Allah? Ini la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Perkataan Allah, la amla'anna, sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannama, neraka jahannam, minal jinnati, dengan jin, wan nasi, dan manusia, ajmain, semuanya. Jadi ketetapan Allah itu sudah punya ketetapan. Ketetapannya Allah itu adalah bahwa neraka itu akan penuh dengan jin dan manusia. Surga itu sedikit penghuninya. Nah, kaplingnya orang lain, yang yaitu orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang dolim, itu mereka punya jatah di surga sebetulnya, punya kaplingan tanah tempat tinggal di surga. Tapi tidak mereka ambil, mereka pilih kapling yang di neraka. Akhirnya apa? Kaplingnya orang neraka dikasihkan kepada orang beriman. Itu yang dalam Al-Quran disebut, Allah mengucapkan nanti penghuni surga akan mengatakan, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walaqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha. Tuh. Mereka orang-orang surga akan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami untuk menuju kepada surga ini. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami ini sungguh akan mendapat petunjuk laula, kalau tidak, an hadanallah, bahwasanya Allah memberi petunjuk kepada kami. Kalau tidak karena Allah memberi petunjuk kepada kami tidak bisa sampai ke surga ini. Tapi karena Allah memberi petunjuk kepada kami, sehingga dalam hidup ini kami memperhatikan benar-benar petunjuk Allah. Mana yang harus kami dahulukan, mana yang harus kita belakangkan, mana yang harus kita jalani, itu yang kita jalani. Allah selalu kita utamakan dari segala-galanya. Itu loh Pak, orang beriman itu kayak begitu. Nah, walaqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, dan sungguh benar-benar telah datang rasul-rasul kami dengan membawa kebenaran, wa nudu, dan mereka para rasul sudah meneriakkan, sudah mengajak, sudah berdakwah. Bahwa isi dakwahnya yaitu bahwa tilkal jannatu, itulah surga. Firman Allah itu yang disampaikan oleh para rasul. Tilkal jannatu, itulah surga, allati uristumuha, yang surga itu akan aku wariskan kepada kalian. Uristumuha, akan aku wariskan kepada kalian dia, yaitu surga itu, jannah itu, ya, allati uristumuha bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang adalah kalian waktu di dunia amalkan. Jadi surga kami wariskan kepada kalian karena amalan kalian. Karena amalan kalian adalah amalan penghuni surga. Tadi dibaca ayatnya juga. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Dia selalu mengeluarkan orang-orang beriman yang Allah sebagai walinya, mengeluarkan mereka minadz zulumati, dari kegelapan-kegelapan yang banyak ini, ilan nur, kepada cahaya yang hanya satu.
Allah menggambarkan petunjuk Allah, Al-Quran, ya, Al-Islam ini sebagai cahaya, ibarat sebagai cahaya dan dalam bentuk isim mufrad. Karena kebenaran itu cuma satu. Tapi kalau kegelapan, kedzaliman, kekafiran, kesyirikan itu banyak macamnya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah setan. Taghut itu setan. Jadi, dan Allah menyebut bahwa wali-walinya orang kafir tidak pakai kata tunggal. Kalau Allah menyebut dirinya dengan waliyu. Allah adalah waliyul ladzina amanu. Walinya orang benar dalam bentuk kata tunggal, isim mufrad, waliyun. Kalau jamaknya auliya'u. Wali-walinya orang kafir adalah taghut, yukhrijunahum minan nuri ilal dzulumat. Wali-walinya orang kafir yaitu taghut itu togok itu. Kalau bahasa Jawanya togok. Taghut itu togok. Kalau dalam bahasa pewayangan. Mereka itu mengeluarkan manusia dari terang kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Pakai hum fiha khalidun enggak? Pakai ya. Hum fiha khalidun. Nah itu. Nanti di sana mereka berdiri bilang sama Allah, ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk beramal ya Allah. Enggak bisa. Udah pasti ketetapan dariku kok bahwa aku akan memenuhi benar-benar neraka jahanam dengan jin dan manusia. Semuanya. Tuh, penuhi dengan jin dan manusia. Jadi banyak jin dan manusia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Ini yang terdapat dalam surat As-Sajdah. Dan ada lagi kata Ibnu Katsir, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat ini yang berikutnya ini, surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 84-85 yang bunyinya seperti ini. Fala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Nih, kalau di Quran di halaman berapa nih Pak? Surat Ghafir ayat 84 85 ini. Hah? Berapa? 476. Coba ayat 84-85. Nih. Ayat 84-85. Falamma ra'au ba'sana, maka ketika mereka melihat azab kami. Nih, falamma ra'au ba'sana. Ini saya ambil yang ini aja. Jalan lain lagi. Surat 40 ayat 84. Ini terakhir ini ya ternyata ya. Masya Allah. Falamma ra'au ba'sana qalu, kata mereka begitu. Ini tafsir Kementerian Agama ini. Maka ketika mereka melihat azab kami, falamma ra'au ba'sana qalu, mereka berkata, amanna billah, kami hanya beriman kepada Allah saja. Itu di akhirat ngomongnya begitu ya, terlambat. Ngomongnya aman nanti sekarang. Waktu masih di dunia, masih hidup ini loh.
Amanna billah itu wahdah. Ini amanna billahi wahdah. Mereka mengatakan amanna billahi wahdah, kami beriman kepada Allah yang sendirian itu, yang sendirian dia. Wahdahu, yang sendirian dia, maksudnya yang Maha Esa dia. Ngomongnya begitu, kami beriman kepada Allah saja. Dan kami ingkar kepada sesembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Mereka bilangnya begitu di akhirat ini. Wa kafarna, dan kami kafir, kami tidak beriman, kami kafir, mengingkari bima kepada apa yang kunna dulu kami adalah waktu di dunia, bihi kepada dia, kepada Allah, musyrikin, orang-orang yang menyekutukan. Kami kafir kepada apa saja yang dulu waktu dunia kami menyekutukan Allah dengan semua itu, dengan ma itu tadi. Jadi kan manusia ada yang menyekutukan Allah dengan Isa Al-Masih, ada yang menyekutukan Allah dengan Uzair, ada yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, patung-patung dan yang lain-lain. Itu nanti semuanya mereka akan ngomong di hadapan Allah, amanna billahi wahdah wa kafarna. Itu mana tadi ini? Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Lalu kata Allah, falam yaku yanfa'uhum. Ini tadi lanjutannya. Falam yaku, ini kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan falam mara'au ba'sana, maka ketika mereka sudah melihat siksaan kami, siddata azabina, ketika mereka sudah melihat dahsyatnya azab kami, sudah melihat neraka, betul. Sekarang kan belum melihat neraka. Qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Enggak ada tafsirnya. Ini sudah jelas kok ayat ini, enggak perlu ditafsirkan. Kalau di tafsir Jalalain enggak ada penjelasannya. Ayat berikutnya ayat 85, falam yaku yanfa'uhum imanuhum, maka tidaklah ada memberi manfaat mereka iman mereka, lamma ra'au ba'sana, ketika mereka sudah melihat siksaan kami. Jadi iman di saat sudah melihat siksaan itu sudah enggak ada gunanya. Sama seperti saudara baru mau taat kepada nasihat, sudah melihat akibatnya, udah nggak ada gunanya. Hati-hati nak, kalau kamu naik kendaraan hati-hati, jangan ngebut, hati-hati di jalan. Lu malah ngebut, ya sudah tabrakan, udah tabrakan baru bilang, ya nanti saya nggak akan ngebut lagi, sudah terlambat. Nggak akan ngebut itu tadi waktu diomong ibumu, bapakmu itu loh. Udah tabrakan baru bilang nanti saya nggak ngebut, udah terlambat. Udah nabrak orang, udah patah kakimu, tanganmu lah, benjol kepalamu, baru mau bilang ya nanti saya hati-hati, udah terlambat. Hati-hati sebelum terjadi, gitu loh. Tapi kata Allah, keadaan ini adalah sunnatullahil lati qad khalat fi ibadi. Itulah sunnah Allah yang sungguh telah lewat, telah berlalu pada hamba-hambaku. Kalau terjemahan Kementerian Agama diartikan, maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Nah, itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan ketika itu rugilah orang-orang kafir. Orang kafir di dunia ini selalu beruntung, ruginya nanti di akhirat. Makanya saudara jangan harap orang kafir itu akan enggak beruntung, enggak akan. Beruntung mereka, memang ini dunia ini keberuntungan mereka. Orang beriman sepertinya di dunia ini selalu enggak beruntung. Ya memang dunia ini bukan tempatnya mereka kok. Tempat orang beriman ini di akhirat, Pak, bukan di dunia. Tempat tinggal mereka yang sebenarnya.
Di dunia ini tempat tinggal sementara saja. Walaupun 100 tahun, sementara saja kita di dunia ini. Tidak selamanya. Maka kita jangan mencari dunia. Salah, tempat kita bukan di sini kok. Kita di dunia ini mencari bekal untuk akhirat sana. Jadi yang kita lakukan setiap hari ngaji itu mencari bekal. Iki sangu ngaji, ngoten lho Bu, Pak. Ini bukan orang Jawa, omongnya orang Jawa. Apa ngomongnya pakai bahasa Jawa. Jadi kita ini di dunia ini cari bekal, golek sangu mati kalau bahasa Jawanya, mencari bekal mati. Karena orang kafir nanti sana baru rugi, di dunia ini enggak rugi, untung terus, perusahaannya untung terus itu. Walaupun ada juga 1-2 yang rugi sampai punya utang. Pengusaha muslim banyak yang rugi. Yang punya Transmart itu. Transmart di berbagai kota yang dulu jaya pasca Covid ini rontok semua itu. Masya Allah. Itu di Solo tuh, Transmart Solo itu jual sepeda gunung yang tadinya harganya 2 juta, 3 juta, cuma dijual 300.000. Sampai ke Solo beli. Sepeda gunung yang biasanya dijual jutaan itu sekarang dijual 300.000. Berbondong-bondong orang pada datang ke Transmart itu. Kasihan itu. Rugi. Tempat permainannya tempat permainannya Zidane yang biasa berhenti semua itu sudah. Masya Allah. Memang ekonomi lagi sulit ini. Apalagi nanti Pak Prabowo jadi presiden. Tambah sulit lagi Pak ekonomi Pak. Jangan khawatir. Akan lebih sulit lagi nanti ekonomi. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha kaya, ya Allah berilah kami semua ini ya Allah rezeki yang luas. Walaupun susah nyarinya ya Allah, tapi kalau Engkau mudahkan maka kami akan dapat rezeki juga ya Allah. Gitu loh. Minta sama Allah, jangan minta sama orang. Berilah kemudahan kepada anak-anak kami yang sedang sekolah, sedang kuliah ya Allah. Tuh. Berdoa gitu loh Pak, Bu. Allah itu masih ada loh. Walaupun enggak kelihatan. Allah itu ada dan Allah melihat kita ini, kita sedang lagi ngapain itu Allah tahu kok. Di sana di alam malaikat sana berita kita ini disebarkan oleh Allah di sana. Malaikat-malaikatku lihat tuh di sana tuh di Gang Kelapa itu loh. Di jalan Kopi Selatan Gang Kelapa di masjid, sebuah masjid yang namanya Nurulillah itu ada hamba-hamba-hambaku tuh sedang ingat Allah, sedang ingat aku mereka itu. Lihat itu. Dipamerkan kita, beritanya di langit, nggak ada di TV Pak, nggak terkenal. Tapi di langit sana berita orang-orang yang berada di majelis ilmu, bukannya di sini aja, di semua majelis ilmu yang ada di bumi ini, diberitakan di sana oleh Allah kepada malaikat, dibangga-banggakan. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Ya. Lalu kata Allah berikutnya apa di ayat berikutnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tsumma kemudian kila dikatakan lilladzina kepada orang-orang yang zalamu mereka berbuat zalim. Kepada orang-orang yang berbuat zalim Allah nanti akan mengatakan dzuku rasakanlah, dikatakan oleh para malaikat. Dzuku rasakanlah, cicipilah azabal khuldi, azab yang kekal ini. Hal tujzauna, tidakkah kalian dibalas illa kecuali bima dengan apa yang kuntum adalah kalian waktu di dunia dulu taksibun kalian usahakan. Ini di dalam terjemah Kementerian Agama, kembali ke surat Yunus di halaman berapa Pak? Berapa? 2:14. Nih. Tsumma qila lil ladzina zalamu,
Ini ayat yang ke-52 ya. Tsumma qila lil ladzina dzalamu, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, dzuqu adzabal khuldi, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Ya, hal tujzauna, kamu tidak diberi balasan, illa melainkan sesuai bima kuntum taksibun, dengan apa yang telah kamu lakukan. Kamu sekarang kan dibalas dengan masuk ke dalam neraka itu karena perbuatan kamu sendiri. Waktu di dunia dulu kamu buat jahat terus toh, buat dolim terus toh, mendolimi rakyat toh kamu, menipu rakyat toh kamu. Bilangnya katanya kami tidak akan impor terus. Kami akan meningkatkan panganmu kuwi yang ditingkatkan. Kesejahteraan pangannya rakyat tetap susah. Makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita semuanya, saya yang berbicara dan Bapak Ibu saudara sekalian yang mendengarkan ini, ayo kita sama-sama tetap saling menjalin kerjasama, menjalin persahabatan ini karena Allah. Karena kita semua akan kembali menghadap kepada Allah. Dan ketika kita sudah kembali menghadap kepada Allah, Pak, tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Tidak ada, kecuali amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas. Makanya marilah, kalau saudara punya kelonggaran harta, ya, saudara berusaha untuk bisa ikut kurban, ya, barang sekali lah seumur hidup. Nyelengi, ya, apa nyeleng itu bahasa, nabung sedikit-sedikit. Ya, kalau bisa nabung sehari, nabung kalau bisa 50.000 sehari, sebulan berapa coba? Oh, 1,5. Hah? 1 hari 10.000 ya. 1 hari 10.000 nih kata Pak Agan. Udah bisa nanti setahun ikut kurban. 1 hari 10.000. Tapi ya kerja dulu. Kerja dapat 50.000, yang 10.000 masukkan kotak, jangan diganggu-gugat itu. Ya, kepingin apa, pengen es krim, pengen apa, enggak usah. Dah. Pengen kopi enggak usah. Nih sini masih ada kopi di sini. Masih ada enggak kopinya sini? Oh, masih. Ya, jadi gitu ya, Bapak-Ibu. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak dan cucu-cucu kami dan keturunan kami. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini, Allah. Berilah petunjuk kepada kami semuanya, Allah, dimanapun kami berada. Diberilah petunjuk kepada kami semuanya. Berilah kepada kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan kami masing-masing. Urusan rezeki kami, urusan jodoh-jodoh kami, urusan anak-anak dan cucu-cucu kami, urusan sekolah-sekolah, urusan kuliah-kuliah, pekerjaan-pekerjaan dan rumah tangga kami semuanya, ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Berikanlah rezeki yang luas dan barokah kepada kami, ya Allah. Kami semua minta kecukupan untuk kehidupan kami, ya Allah. Berikanlah kekayaan kepada kami untuk hidup di dunia ini dalam rangka mencari ridho-Mu, ya Allah, dalam rangka mencari rahmat-Mu, ya Allah, dan masukkanlah kami semua ke dalam Jannatul Firdaus, ya Allah.
pertemukanlah kami dengan orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.